Halo, apa kabar kalian semua? Selamat siang. Ya, teman-teman, untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan kualitas kamu di mata dirinya, ya. Ini boleh sih, nggak cuma dirinya aja, tapi ke kualitas dirimu di mata orang lain juga boleh ya. Kalau kamu nggak punya pacar atau nggak ada yang mau belum ada yang kamu impresi, ya ini berlaku untuk kualitas kamu di mata yang lain, oke? Dan kita akan lihat di sini untuk pembacaannya ya, teman-teman. Jadi santai aja, ngikutin aja dan mengalir saja. Kita akan lihat untuk bagaimana kualitas kamu di mata orang lain atau orang yang spesial di hatimu. Bagaimana kualitas dirimu? Disruption. Community. Healing. Relationship. Oke. Kualitas diri kamu. Aku ngelihat gini ya teman-teman. Kamu tuh adalah orang yang di mata orang lain ya. Kamu tuh gampang bangkit. Dan kamu ini memiliki sifat menggembirakan. Sebetulnya ya, kamu punya sifat menggembirakan. Kamu tuh sebetulnya pengen selalu senyum. Dikala ada cobaan, kamu tuh mencari tahu sebenarnya penyebabnya apa dan bagaimana. Ya. Setelah itu, setelah kamu tahu misalnya ada jalannya atau enggak, kamu lebih cepat untuk healing. Kamu lebih cepat untuk healing. Dan aku ngelihat di sini ikatan ya, maksudnya kamu tuh gampang juga membuat orang itu kayak simpatik terhadap diri kamu. Karena di sini ada kartu relationship. Kamu adalah orang yang memiliki bondage atau punya image baik untuk bisa berteman dengan orang lain. Mungkin dulu kamu adalah orang yang terlalu blak-blakan gitu ya. Atau mungkin sampai sekarang kamu juga orangnya blak-blakan karena kamu orangnya komunikatif. Tetapi di sini kamu pandai untuk memaafkan sebuah kejadian gitu loh. Kamu sendiri juga kayaknya banyak healing ya. Banyak pembenahan yang sekiranya itu kamu banyak belajar dari apa yang terjadi. Oke. Kita lihat kualitas kamu seperti apa sih. Aku lihat kamu ini entah pada masa lalu atau sekarang nih sedang merasakan ya. Antara masa lalu atau sekarang sedang merasakan. Kamu ngerasa hidup kamu itu berubah dari kamu tuh banyak kecewa. Ya mungkin tahun lalu kita lihat tahun 2021, 2022, 2020, 2019, 18 sebelumnya. Hidup kamu sempat hancur ya teman-teman. Sempat kayak gak punya tempat untuk nafas gitu. Gak punya tempat atau gak pernah diberikan kesempatan. Kamu selalu hancur atas cita-cita kamu. Tetapi di sini aku melihat kamu tuh kehancuran ini sebenarnya itu membuat kamu seperti kayak terlahir kembali. Ya gak sih? Mengubah mindset kamu, mengubah pola hidup kamu, mengubah semuanya. Dan kamu di sini jalani cukup sabar loh teman-teman. Kamu cukup sabar.
sekarang ini mungkin banyak yang kamu khawatirkan atau kamu masih merasa belum nyaman dengan itu. Kamu masih kayak ada sedikit traumatik. Jangan sampai gue kembali ke masa yang terburuk itu, gitu ya. Tapi di sini kamu tuh kayak, ya udahlah. Ada sisi lain dalam diri kamu tuh yang kayak ngomong, ya udahlah, gue berpasrah dan gue jalanin. Tetapi gue juga was-was. Was-was tuh dalam arti gue jaga-jaga. Jangan sampai gue tidak melakukan apa-apa dan gue kembali ke masa yang kelam ini. Gitu. Kita lihat lagi mengenai kualitas diri kamu ya teman-teman. Pada masa lalu, sebenarnya kalau kita breakdown ya dari kartu ini, aku melihat banyak sekali ambisi-ambisi kamu yang gagal. Atau kamu banyak konflik dengan orang-orang di masa lalu, ya. Dan ini akhirnya ya banyak sekali sebetulnya yang mereka tidak mengerti dari kamu. Dulu ya, kita bicara mengenai dulu. Dan sekarang ini kita baca energi yang saat ini mungkin terjadi. Nah, di sini karena kamu sudah sering mengalami satu hal yang mungkin gak ngenakin ya. Dalam arti kamu pernah kolaps, disakiti, gagal. Kamu di sini sudah mengerti. Jadi gini, kalau orang sudah punya pengalaman, sekarang ini pasti dia akan menghindari dan dia tuh tahu trik-triknya. Gimana caranya supaya enggak kejeglong lagi di sini gitu ya. Jadi kamu sudah tahu nih, hidup kamu tuh cara mainnya seperti apa. Kamu ibarat sudah bisa mengontrol hidup kamu seperti apa. Kamu udah ada shortcutnya gimana. Oh kalau ini gagal gue udah gini, gue gagal ini kayak gini gitu. Jadi kamu banyak sekali perubahan di sini. Itu yang kamu harus syukuri dulu sekarang. Kamu nggak semena-mena hidup itu enak, tapi cobaannya berat banget dan kamu masih bertahan sampai sekarang. Itu kamu syukuri dulu. Dengan kesabaran kamu di sini, teman-teman, kamu tuh mempergunakan segala macam source atau sumber dalam diri kamu. Aku ngelihat kamu tuh ada kesabaran. Kamu tuh tidak mudah untuk menyerah, persistence dengan apa yang sudah kamu kerjakan, berkali-kali kamu coba, dan kamu juga menggunakan kepandaian kamu. Otomatis di sini gagal, kamu ada the other way. Kamu ibaratnya sekarang, Tuhan mau kasihkan apa sama aku, itulah rezekiku sekarang. Ya. Dan di sini ada transformasi yang bagus. Kualitas diri kamu itu intinya kamu sudah bertransformasi dari keadaan yang terburuk. Dan di sini teman-teman, aku melihat ada kartu Wheel of Fortune mengenai sebuah perubahan, mengenai semua takdir atau tujuan. Ya, kalau aku lihat di sini, sebenarnya kamu wajar-wajar aja sih untuk berhati-hati dalam setiap melangkah. Kamu ibaratnya, kalau orang sekarang ibarat, gue santai lah. Enggak, kamu tuh santai tapi kamu tetap jaga secure banget diri kamu. Karena kamu ingin mencapai ini. Ada kartu Wheel of Fortune. Kamu selalu bilang bahwa kehidupanku sekarang sudah lebih membaik. Dalam arti gini teman-teman. Ya, kalau kamu pernah habis-habisan di sini, kamu ada proses belajar. Oke, ada proses belajar dulu nih di sini. Oke? Dan nanti ke depannya, entah ini yang akan terjadi atau sudah kamu rasakan pelan-pelan. Kamu di sini kayak lebih lebih bijaksana dalam transisi, dalam sebuah perubahan. Jadi kamu nggak buru-buru. Berhati-hati juga untuk mencapai sebuah goal kamu, ya. Karena di sini ada roda keberuntungan, aku lihatnya. Roda keberuntungan bukan selalu kita beruntung, tapi kalau kita bisa melihat potensi itu, kita akan beruntung. Ada yang sudah sampai di sini, ada yang belum. Gitu. Dan ini adalah proses yang aku bilang juga tidak sebentar. Aku bilang ini panjang.
Karena kamu tuh mulai kayak menyadari, oh, kesalahanku di sini. Walaupun nggak semuanya, nggak secara emosi ya. Gitu, teman-teman. Kartu Wheel of Fortune ini menceritakan mengenai apa yang dulu pernah jelek, sekarang ini adalah saatnya membaik. Itu yang aku bisa tangkap dari kualitas dirimu. Oke, teman-teman? Lalu apa sih yang sebenarnya kamu dapatkan dari semua ini? Kita akan buka untuk kualitas dirimu ya. Aku akan buka 6 kartu, teman-teman. Aku tutup dulu supaya nanti kita bacanya barengan. Buat kamu yang baru belajar tarot, kamu bisa lihat untuk cara aku ngambil gitu ya. Kak, kenapa sih nggak ngambil kartu yang terbuka aja? Aku lebih seneng pakai energi di tangan aku. Ada tarot yang ngomong, oh yang terbuka itulah signs dari semesta. Kalau aku nggak, aku harus merasakan sebuah getaran. Aku bisa aja kayak ngerasain, ya udah yang terbuka aja gitu. Tapi aku kayak kurang set gitu. Aku lebih seneng dengan sentuhan. Misalnya ada energi apa nih? Sebab tanganku yang kuat di sebelah kiri ya teman-teman. Tapi aku takut kalau pakai tangan kiri terlalu resonate. Nggak sih, sebenarnya resonate, cuman takut aja. Takut, ada ketakutan maksudnya menginikan tangan Tuhan gitu. Kita harus pakai yang soft gitu ya. Dan tangan baik adalah tangan kanan. Let's see, kita buka dulu dari yang paling kiri lalu ke kanan lalu ke bawah ya. Kualitas diri kamu. Setuju atau tidak, kamu sekarang sudah lebih mendapatkan ketenangan dibandingkan kamu yang dulu. Di mata orang, kamu adalah orang yang tenang, orang yang mungkin introvert, dan kamu tuh butuh ketenangan banget. Mungkin ada beberapa di sini yang tadinya kamu pindah. Ada yang memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih tenang. Misal kamu crowded nih di kota, kamu agak minggir dikit supaya kamu dapat ketenangan itu. Sekarang gitu, ya. Yang kedua di sini. Kamu sekarang lebih jujur. Ya, kualitas kamu adalah orang yang jujur. Kamu menerima sudut pandang orang terhadap kamu. Misal ada sudut pandang yang jelekin kamu, yaudah, iya, memang gue begitu. Kamu udah kurang dari denial. Kamu lebih banyak menerima segala bentuk kekurangan dan juga kelebihan diri kamu. Kamu tahu nggak, kalau orang jujur sama diri sendiri, orang lain tuh akan melihat kamu tuh berbeda. Oke, just the way you are, orang lebih senang seperti itu. Nggak banyak flexing. Yang ketiga, kamu menerima segala macam tantangan. Buat kamu, tantangan itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari, tetapi cara yang baik untuk belajar. Ya, dimana orang lihat kamu di sini, kamu tuh udah banyak sekali loh kisah hidup kamu itu yang dijadikan sebetulnya menginspirasi. Cuman teman kamu mungkin nggak ngomong. Kamu pernah susah di sini loh, beneran susah, bukan flexing ya, bukan kayak orang motivator yang ngomong, dulu gue pernah susah, gue datang ke hotel-hotel 80.000, nggak punya uang tapi bayar 80.000. Kalau gue nih yang sekarang yang ngomong, gue mikir, mendingan gue minum air putih, mendingan gue nggak kemana-mana, nggak punya duit. Ngapain gue ke hotel, belum bayar parkir, masa ke hotel jalan kaki sih? Minimal kita datang ke hotel bintang 5 kalau nggak pakai Grab, ya kan, kalau kita nggak punya mobil. Terus lo mau ngapain? Di kafe berjam-jam cuman perhatiin orang, apa nggak dikira aneh? Stalker gitu. Ya, agen rahasia. Jadi nggak gitu cara mainnya. Orang kalau awalnya udah ada modalnya cuma bacot gitu. Udah punya modal materi, sisanya menggampangkan. Ya, di sini ada bentuk penyesalan, teman-teman. Tapi penyesalan di sini, kamu tuh selalu bilang, kalau seandainya aku lebih bijak waktu itu, mungkin aku tidak seperti ini. Setiap orang punya sisi ini, sisi penyesalan. Tetapi mau gimana lagi?
Kita nggak usah bahas itu, nanti aku sedih. Ada kartu abundance, teman-teman. Kamu tahu nggak? Kamu tuh tidak punya keterbatasan dalam mendapatkan rejeki. Kamu bisa memanifestasi apapun yang kamu mau. Dengan cara apa sih manifestasi? Gampang. Kamu misalnya punya komputer. Aku pengen apa nih? Aku pengen beli iPad yang paling baru. Pasang itu jadi wallpaper. Dia bilang, kamu punya aku. iPad jadi milikku. Aku punya iPad. Itu cara manifestasi. Jangan aku akan punya iPad. No. Aku punya iPad. Gitu. Aku ke Bali. Aku liburan di Bali. Gitu. Terus-terusan aja. Bisa kalau suka sama cowok, aku dapetin dia kok. Itu. Tapi ingat, kekuatan abundance atau manifestasi di sini ya dipergunakan untuk hal baik, karena semesta juga akan memfilter tuh mana yang baik, mana yang enggak. Jangan buat kesempatan jadi sesuatu yang buruk. Oke. Sini. Perseverance. Kamu tahu apa yang kamu lakukan dan bagaimana cara kamu menyetel pikiranmu. Ini aku bisa cek di sini bahwa beberapa kartu ya, walaupun di sini ada regret, sisanya ini adalah positif. Cuma 5:1 lah, ya, banding 1 aja. Dan aku melihat kualitas diri kamu tuh sebetulnya memang menyenangkan, menenangkan, membuat orang lain termotivasi, dan orang lain tuh melihat, kok kayaknya uangnya tidak berseri ya. Apakah mereka berpikir bahwa kamu tuh kesepian? Ya mungkin ada sedikit orang yang ngomong, oh mungkin dia tuh butuh ketenangan, butuh kesepian, apa dia lagi kesepian sekarang, atau dia ingin menarik diri dari orang-orang. Yes, nggak masalah. Dengan kamu sendiri itu sebetulnya kamu lebih mengenal diri kamu. Dan terhindar dari orang-orang yang mau mengambil alih rezeki kamu. Ibaratnya memanfaatkan kamu. Orang-orang yang mengambil rezeki orang lain itu sama aja bukan orang yang baik ya. Tapi orang yang sebenarnya dibenci sama Tuhan gitu. Karena dia punya cara menikung, entah memanipulatif, entah kalau misalnya dia ngambil uang kamu tapi nggak ngaku, ya itu nggak apa-apa. Itu selalu ada sebab dan akibat pada akhirnya. Sekarang kita lihat di sini ya teman-teman. Tujuan dari hidup kamu tuh apa sih? Kualitas dirimu yang memang kamu ketahui, ya, yang memang kamu harus tahu. Tujuan hidupmu dan kualitas hidup kamu yang memang Tuhan sudah takdirkan. Kita akan coba lihat ya. By the way, kalau kartu ini tuh udah kartu lama ya teman-teman, dan aku juga dikasih sama bekas teman aku ini. Sekarang kita tidak lagi berteman karena ya gitu, ya hidup itu ada perpisahan, ada pertemuan. Sudah tidak bisa dikatakan teman karena sudah terlalu sakit guenya. Tapi thanks kalau misalnya dia someday ngeliat video gue ini, ya gue dikasih dan gue berterima kasih. Gitu. Tapi gue juga ngasih dia kartu, jadi impas lah, baru lagi. Nah di sini ada kartu leadership ya. Kamu itu pandai untuk memimpin ya. Kualitas kamu adalah sebagai memimpin. Kamu di sini adalah bos. Jadi kenapa kalau di sini kamu juga kurang bisa bekerja sama ya, mungkin ada sisi-sisi kamu di sini maunya memerintah, kamu maunya orang itu ikut arahan kamu ya, karena kamu punya jiwa leadership, pemimpin.
bukan pelaksana. Oke? Di sini kamu punya kekuatan dalam berbicara. Kamu punya skill bagaimana kamu menyuarakan keinginan kamu, entah melalui platform apapun, mau dari YouTube, sosial media, atau apapun ini. Tapi hidup kamu itu akan maju kalau kamu punya skill. Skill yang kamu perlihatkan, bukan hanya harus ikut orang, ya. Yang ketiga, kamu tuh pro dengan cahaya dan cinta, teman-teman. Kamu harus bisa menjadi healer, ya, buat orang yang memang membutuhkan. Penyembuh, bukan mempengaruhi. Penyembuhan. Oke, teman-teman. Di sini aku membaca kualitas dirimu yang mungkin kau tidak ketahui. Dan ini adalah tujuan hidupmu. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku siang ini. Semoga kalian suka dengan readinganku. See you when I see you. I love you. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Bye-bye.